Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Rosa Violeta Channel. Kali ini saya akan membahas Museum Bahari yang berada di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya guys. Museum Bahari adalah museum yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan. Posisi museum ini berada di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa. Bangunan ini dibangun pada masa akhir pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Christopher van Zwol. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 1652 hingga sampai tahun 1771. Bangunan ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi barat yang biasa dikenal dengan nama Gudang Tepi Barat dan sisi timur biasa dikenal dengan nama Gudang Tepi Timur. Gudang Barat terdiri dari 4 bangunan yang ketiganya sekarang difungsikan sebagai tempat Museum Bahari. Gudang Barat pada masa pemerintahan Belanda dijadikan tempat untuk menyimpan, menyortir, menjemur, dan mengepak barang dagangan komoditas utama milik VOC di Nusantara yang pada saat itu laris di pasaran, yaitu rempah-rempah seperti lada, pala, tembakau, cengkeh, kayu manis. Tidak hanya itu juga menyimpan komoditas utama lainnya seperti kopi, teh, tekstil, tembaga, dan timah. Barang-barang tersebut terlebih dahulu disimpan, baru kemudian diangkut ke banyak pelabuhan untuk dijual ke Asia hingga ke Eropa. Beralih ke masa kependudukan Jepang, bangunan ini hanya dijadikan sebagai tempat logistik tentara Jepang seperti penyimpanan alat persenjataan dan bahan pangan. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dipakai oleh PLN dan Pos, Telekomunikasi dan Telegram atau yang dikenal dengan nama PTT sebagai gudang. Kemudian pada tahun 1976, bangunan ini dijadikan sebagai cagar budaya dan dipugar kembali. Setelah itu diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Bahari. Museum Bahari ini di dalamnya terdapat koleksi-koleksi yang berupa alat-alat perkapalan yang menunjang pelayaran, replika miniatur kapal modern hingga kapal VOC, perahu asli tradisional, diorama kisah kemaritiman, koleksi sumbangan museum dari duta besar, dan lainnya. Museum Bahari ini tidak hanya menyajikan wujud visualnya saja, akan tetapi terdapat narasi sebagai pelengkap tambahan informasi yang dapat dibaca oleh para pengunjung. Museum Bahari ini pernah mengalami kebakaran pada tanggal 16 Januari 2018 pada waktu pagi hari karena adanya konsleting listrik di bagian atap museum ini. Koleksi-koleksi yang terbakar antara lain alat-alat bantu pelayaran, alat-alat navigasi laut, replika miniatur kapal tradisional, koleksi diorama mengenai kelautan, koleksi sumbangan dari beberapa duta besar, dan lainnya. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena sudah diatasi dan sudah direnovasi kembali sehingga dapat dinikmati lagi oleh para pengunjung. Bagi kalian wajib ajak sanak keluarga dan teman-teman untuk mengunjungi Museum Bahari ini karena Museum Bahari ini adalah rumah bagi sejarah kemaritiman yang tidak ternilai harganya dan agar bisa membuka wawasan dan pengetahuan mengenai kemaritiman bangsa Indonesia secara lebih dekat. Demikianlah sejarah singkatnya mengenai Museum Bahari. Sampai ketemu di review selanjutnya. Like, subscribe, comment, and share ya guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Hai guys, kita ke Museum Bahari ya guys. Lagi ramai guys. Kita masuk guys. Kita beli tiket dulu guys. Terdapat ruang pameran ya guys. Jadi disediakan ruang pameran. Keluar ya guys. Kita masuk ke ruang awal perkembangan pelayanan Nusantara ya guys. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Assalamualaikum. Di sini terdapat lukisan Batavia tempo dulu ya guys. Jadi posisi Museum Bahari itu berada di seberang pelabuhan Sunda Kelapa. Museum Bahari ini terdapat informasi mengenai asal mulanya perkembangan pelayaran di Nusantara. Kalian dapat membacanya ya seperti ini ya guys ya. Ini juga. Di sini juga terdapat alat-alat perkapalan yang menunjang pelayaran seperti ini guys. Ini jangkar guys. Ini alat kemudi. Ini gardan lampu suar. Ini radio komunikasi guys. Ini portable live boat radio. Ini guys. Dan terdapat foto-foto pelaut-pelaut kita guys. Ini tali tambang. Ini miniatur perahu pinisi ya guys. Ini miniatur KRI Dewa Ruci ya guys. Ini miniatur perahu Jung Jawa ya guys. Dan ini adalah lancang kuning ya guys. Lancang itu berarti perahu yang beridentik dengan warna kuning. Tahunnya Sultan Melayu di Kepulauan Riau. Jadi wilayah kekuasaan lancang kuning ini Kepulauan Riau. Dan lancang kuning ini terdapat di dalam logo lambang Provinsi Kepulauan Riau ya guys.
miniatur kapal Amsterdam, guys. Di sini terdapat 6 meriam peninggalan VOC ya, guys. Jadi ini peninggalan terlama di Museum Bahari. Di dalam meriamnya terukir lambang dari mana asalnya dibuatnya ya, guys. Jadi ini seperti Nia Amsterdam, nih VOC. Terus ini dibuat tahun 1794 ya, guys. Ya. Ini kerangka asli dari perahu pinisi ya, guys. Ini kemudi giling, berasal dari suku Bugis ya, guys. Wah, besar sekali, panjang ya, guys ya. Ini gambar perahu pinisi ya, guys. Jadi perahu pinisi ini berasal dari suku Bugis. Ya, kabarnya perahu pinisi ini merupakan perahu yang dapat menerjang ombak dari hingga ke Afrika sampai ke Eropa, guys. Kesini ya, guys. Ini terdapat perahu-perahu. Tapi jangan khawatir ya, guys. Di sini tidak hanya menyajikan bentuk visualnya saja, tetapi di sini ada informasi yang dapat kalian baca. Ini perahu Alut Fasa ya, guys. Panjang banget, guys. Sini juga dijelaskan bagaimana caranya membuat perahu tradisional ya, guys. Nih, tuh, guys. Jadi kalian tinggal baca aja ya, guys. Nih, ada informasi mengenai cara-cara pembuatan perahu tradisional. Ya, guys, ini masih banyak perahu-perahu lainnya ya. Jadi kalian tinggal datang. Di sini juga ada informasi mengenai perahu tersebut. Jadi kalian tinggal baca aja ya, guys. Kita review ke selanjutnya. Tapi belum buka, guys. Kita masuk ke dalam ya, guys. Di sini ada alat untuk mengukur ketinggian air laut di Pelabuhan Sunda Kelapa ya, guys. Ini, guys. Perahu Cadik Nusantara ya, guys. Jadi kalau kita melihat perahu ini, jadi kita mengingat Bapak Effendi Sulaiman. Beliau menggunakan perahu ini dalam beberapa petualangan untuk mengarungi lautan ya, guys. Ini berlayar sampai ke Malaysia hingga Brunei. Kenapa dikatakan cadik? Karena ada bagian sisi yang terpotong ya, guys. Karena perahu ini pernah diterjang ombak sehingga ada bagian yang terpotong. Nih, guys, bagian terpotongnya. Nih, kan? Beda kan ya, guys? Tapi walaupun terpotong, tidak menghalangi kepiawaian perahu ini untuk mengarungi perjalanan pelayaran lainnya ya, guys. Ini ada perahu Jayapura 02, guys. Wah, panjang sekali ya, guys.
perahu-perahu lainnya ya. Jadi kalian bisa datang dan melihat langsung guys. Naik ke lantai 2 ya guys. Ini terdapat ruang perpustakaan Museum Bahari ya guys. Aku nggak masuk ke dalam ya guys. Kita masuk ke ruang bangsa yang ada di Batavia ya guys. Dalam ruangan ini terdapat diorama yang berupa patung-patung pedagang asing masuk ke Indonesia. Pedagang India, penyiar agama Islam, ini pedagang Cina. Kita masuk ke ruang rempah-rempah. Di sini terdapat 35 jenis rempah-rempah dari 600 jenis rempah-rempah yang tersebar di Nusantara ya guys. Jadi ini adalah sumbangan dari berbagai daerah. Kenapa bangsa Eropa mencari rempah-rempah ke kita? Karena harga rempah-rempah di sana mahal ya guys. Bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah untuk menghangatkan badan, pengobatan, kecantikan, dan lainnya ya guys. Nih. Ada jahe, kunyit, lada. Kita keluar ya guys. Kenapa bangsa kita dijajah oleh bangsa lain? Karena kita terkenal dengan hasil kekayaan rempah-rempahnya ya guys. Kita masuk ke dalam. Bangsa Belanda ya guys. Jadi tempat ini digunakan untuk menyimpan dan menyuplai barang komoditi utama seperti rempah-rempah dan kopi, teh, lada, dan lainnya, dan juga komoditi lainnya seperti timah, tembaga, dan tekstil. Jepang menggunakan tempat ini sebagai tempat menyimpan logistik dan bahan makanan. Di sini terdapat ruangan navigator dunia, jadi penjelajah dunia ya guys. Kita lihat ada apa aja. Ini ada Marco Polo dari Italia guys. Dia sampai ke sini juga ya guys. Terus Ibnu Battuta guys, dari Maroko sampai juga Laksamana Cheng Ho. Ini Fathahillah guys. Ini Laksamana Malahayati. Jadi dia ini wanita pertama yang menjadi pemimpin armada laut ya guys. Wah, keren sekali guys. Jadi ini terdapat diorama patung-patung. Jika kalian ingin tahu lebih jelasnya, kalian tinggal datang sendiri ke sini. Di sini ada informasi, jadi kalian tinggal baca aja ya guys. Sudah. Kita keluar ya guys. Kita menuju ke Menara Syah Bandar. Jadi Menara Syah Bandar ini berada di seberang Museum Bahari ya guys. Nih guys, kita habis review Museum Bahari. Kita beli es doger dulu ya guys. Esnya enak loh. Ini saya sampai mau nambah lagi nih satu. Nih guys. Berapa nih bang harganya? Oh 5.000. Ya ampun tuh, 5.000 udah paket senyum loh. Udah paket senyum ya. Ya bang, udah berapa lama bang?
dari tahun 2007. 2007, wah lama sekali. Nih ya, kalau misalkan kalian ke Museum Bahari, abang ini adanya itu kalau lagi rame aja. Makanya kalau kesini pas season rame ya bang. Kalau mau pesen, ada nomor teleponnya. Berapa bang nomornya? Sebutin aja. 878 7308 1350. Oke. Mantap sudah. Ulang lagi bang. 0878 0878 7308 7308 1350. 1350 tuh bagi kalian yang ingin mencobanya. Coba buat acara ulang tahun. Nah, oke. Acara pesta pernikahan. Oke. Sip, tinggal ini aja, hubungin aja, kontak chat guys. Oke, aku makan dulu guys nih. Mantap. Mantap.